Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ezra Kumara. Di sini saya akan menyampaikan kembali tentang buku perencanaan keuangan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Harlock 1953, para mahasiswa dikategorikan sebagai individu yang masuk dalam tahap perkembangan dewasa awal. Artinya, mereka sudah mengalami kematangan secara efektif, kognitif, dan psikomotor. Karakteristik seseorang sudah memasuki fase dewasa awal. Meskipun demikian, karena masih dalam masa studinya, kebanyakan pemenuhan kebutuhan hidup mahasiswa masih dibantu oleh orang tuanya, sehingga belum sepenuhnya mandiri secara finansial. Demikian juga halnya dengan keuangan mahasiswa. Pemasukan yang dari orang tua sudah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan orang tua kita yang juga sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai hal lain di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. Gaya hidup mahasiswa yang membuat kondisi keuangan selalu tidak mencukupi. Godaan itu menjadi konsumtif sangat kuat. Sebaiknya diutamakan kebutuhan daripada keinginan. Philip Kotler et al. 1996 dalam bukunya tentang prinsip marketing mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia terdiri atas yang pertama, kebutuhan fisik, yaitu makanan, pakaian, dan keamanan. Yang kedua, kebutuhan sosial, yaitu memiliki seseorang dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan individual, yaitu pengetahuan dan kemampuan mengekspresikan diri. Selanjutnya, perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial yang berhasil mencapai tujuan-tujuan kehidupannya dan bebas dari kesulitan keuangan akibat utang. Dalam melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai. Yang kedua, memeriksa kondisi keuangan saat ini. Yang ketiga, mengumpulkan informasi data yang relevan guna pencapaian tujuan keuangan. Yang keempat, membuat rencana keuangan, yaitu membuat rencana tentang apa saja yang harus dilakukan agar tujuan keuangan dapat tercapai. Yang kelima, melaksanakan rencana-rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keenam, review perkembangan pencapaian target keuangan yang dilakukan secara periodik, apakah setahun sekali atau setiap bulan, dan itu juga disesuaikan dengan tujuan keuangan dan target waktu yang ingin dicapai. Selanjutnya ada beberapa jenis reksadana yang diklasifikasikan berdasarkan jenis efek yang dikelola oleh manajer investasi sebagai berikut. Yang pertama ada reksadana pasar uang, yaitu pengelolaan investasi ke dalam bentuk instrumen pasar uang seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, ataupun surat utang lainnya yang masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, reksadana pendapatan tetap, yaitu pengelolaan investasi ke dalam bentuk instrumen yang memberikan imbal hasil tetap dalam jangka lebih dari 1 tahun, seperti obligasi perusahaan swasta atau surat utang lainnya, atau tambahan sedikit dalam bentuk saham untuk jangka panjang. Yang ketiga ada reksadana campuran yang menginvestasikan dana ke dalam bentuk instrumen campuran antara obligasi dan saham. Reksadana saham
yang menginvestasikan sebagian besar dana kelolanya dalam bentuk saham. Selanjutnya ada lokasi aset. Setelah memahami beberapa alternatif investasi, ada baiknya melakukan diverifikasi jenis investasi. Jadi investasi dilakukan dalam beberapa bentuk instrumen investasi, misalnya reksadana, pendapatan tetap, dicampur dengan saham. Percampuran ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko. Hal ini untuk memenuhi prinsip manajemen risiko, yaitu untuk tidak menempatkan semua dana pada satu jenis investasi saja. Dengan demikian, jika terjadi suatu situasi yang mengakibatkan harga obligasi turun, tapi harga saham dari emiten di industri tertentu tidak terimbas, maka risiko kerugian di instrumen obligasi masih dapat ditutupi dengan kinerja di instrumen saham. Demikian juga misalnya jika terjadi suatu hal yang membuat pasar uang nilainya turun, tapi obligasi tidak terganggu, maka risiko di instrumen pasar uang dapat diperkecil oleh kinerja di obligasi. Selanjutnya ada profil risiko. Setelah memperoleh informasi yang cukup, dapat mulai membuat rencana akan investasi dan tabungan yang jadi pilihannya. Namun, selain risiko kerugian dalam investasi, juga perlu mempersiapkan perlindungan terhadap risiko yang terjadi dalam langkah kehidupan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan juga yang dampaknya dapat membuat hasil investasi menjadi terganggu. Misalnya, risiko jika orang tua terserang penyakit atau membuatnya harus dirawat di rumah sakit dalam waktu lama dan butuh biaya besar, atau risiko kematian orang tua atau risiko kecelakaan yang membuat aset sepeda motornya jadi tidak dapat dipakai lagi untuk kegiatan operasionalnya. Risiko-risiko semacam ini tidak dapat diramalkan kapan akan terjadi, tidak juga dapat dihindari, namun dapat diantisipasi penanganannya dengan upaya meminimalkan kerugian yang diakibatkan. Salah satu produk perlindungan yang dapat digunakan dalam hal ini adalah asuransi. Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha asuransi, yaitu asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dan pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Secara umum, jenis usaha perasuransian ada 3 jenis, yaitu yang pertama asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggal seseorang yang dipertanggungan. Yang ketiga, reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh asuransi kerugian dan atau asuransi jiwa. Asuransi yang umum kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah asuransi kerugian, asuransi jiwa. Dalam perkembangan industri
perasuransian, dua produk tersebut dimodifikasi menjadi ratusan jenis produk tujuannya untuk melindungi dari berbagai jenis kerugian keuangan yang mungkin timbul. Misalnya, dari asuransi jiwa ada 3 kategori besar, yaitu yang pertama asuransi kematian, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi kecelakaan. Selanjutnya ada fasilitas digital untuk perencanaan keuangan. Di era digital ini, semua aktivitas kehidupan manusia seolah ingin di-capture dalam media digital, tak terkecuali dalam hal perencanaan keuangan. Pada masa sekarang ini, banyak portal, aplikasi, maupun media sosial yang menyediakan bentuk digital untuk membuat perencanaan keuangan. Pengguna platform digital dalam perencanaan keuangan wajib untuk terlebih dahulu memahami apa tujuan keuangannya dan rencana yang ditetapkannya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain dari platform digital untuk perencanaan keuangan, pada masa sekarang ini banyak aplikasi yang sudah dapat digunakan untuk transaksi produk jasa keuangan. Misalnya produk online, banking atau m-banking, beli dan jual reksadana, beli dan jual saham, pembelian asuransi dan jasa pinjaman, dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa tips dalam memilih platform digital untuk melakukan transaksi keuangan. Yang pertama, kenali dengan baik perusahaan penyedia jasa keuangan yang memiliki identitas, reputasi, dan eksistensi yang benar. Pilihlah penyedia jasa keuangan yang kredibel, yang jelas legalitasnya dan mudah ditemui keberadaannya. Pilihlah institusi jasa keuangan yang menyediakan fasilitas customer service yang mudah dihubungi dan dapat memberikan solusi. Yang ketiga, pelajari baik-baik apa saja biaya dan denda yang dikenakan oleh penyedia jasa keuangan. Pahami situasi-situasi apa yang memungkinkan pengguna terkena biaya lebih akibat dari kejadian tak terduga. Pahami dengan baik channel komunikasi yang tersedia antara penyedia jasa keuangan dengan pengguna jasa keuangan. Apakah ada notifikasi konfirmasi untuk setiap transaksi atau tidak? Pilihlah perusahaan penyedia jasa keuangan yang memberikan media layanan konsumen yang mudah dihubungi dan cepat memberikan solusi ketika pengguna mengalami kesulitan atau masalah terkait transaksi. Selanjutnya ada profesi perencana keuangan. Profesi perencana keuangan adalah profesi yang belum banyak diketahui secara umum oleh masyarakat. Profesi ini mensyaratkan adanya sertifikasi dan proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Financial Planning Standard Boards Indonesia atau bisa disebut FPSB Indonesia, yang mewajibkan calon perencanaan keuangan untuk menyelesaikan proses 4E, di mana 4E itu sendiri ada education, examination, experience, dan ethics. Berdasarkan skema sertifikasi FPSB Indonesia mengeluarkan 2 designasi, yaitu CFP, di mana CFP itu Certified Financial Planner, dan RFP. RFP sendiri Registered Financial Planner, dan keduanya terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Setelah lulus ujian, berarti seseorang telah menyelesaikan proses 2E yang pertama. Maka selanjutnya, seseorang perencana keuangan diwajibkan memenuhi ketentuan
Continual Professional Development atau CPD yang berupa poin yang harus dikumpulkan setiap tahun. Untuk perencana keuangan ada 40 poin CPD yang dibutuhkan setiap tahun. Poin tersebut dapat diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah keuangan berupa seminar atau pembelajaran lainnya. Pengakuan poin CPD dalam tiap kegiatan ditentukan oleh FPSB Indonesia. Program CPD merupakan program berkelanjutan untuk mengasah kompetensi perencana keuangan melalui pembelajaran yang terus-menerus, karena dunia keuangan praktis adalah dunia yang sangat dinamis, terlebih lagi karena iklim industri tanpa batas negara yang membuat investasi dapat dilakukan secara perseorangan di berbagai negara.